Pemirsa, PJ Bupati Tulang Bawang Barat Zaidi Rina silaturahmi dengan DPRD. Ramatama ini membahas kemajuan Tubaba di masa mendatang. Zaidi Rina dilantik sebagai PJ Tulang Bawang Barat 22 Mei 2022 oleh Gubernur Lampung berbarengan dengan pelantikan 2 PJ Bupati lainnya, yakni PJ Pringsewu dan Mesuji. Senin 30 Mei bertempat di Kolam Faiz Tiyuh Waisido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, PJ Bupati Zaidi Rina bersilaturahmi dengan wakil rakyat di DPRD Tulang Bawang Barat. Zaidi Rina didampingi Sekretaris Daerah Nofriawan Jaya dan jajaran. Pemirsa, dalam sambutannya, PJ Bupati Zaidi Rina mengapresiasi hasil pembangunan yang ditoreh mantan Bupati Umar Ahmad dan Wakil Bupati Fauzi Hasan. Zaidi Rina akan melanjutkan program-program yang digagas sebelumnya sesuai perintah Gubernur Arinal Junaidi. PJ Bupati berharap dapat berkolaborasi baik dengan 30 anggota DPRD Tulang Bawang Barat sehingga kepemimpinannya akan membawa Kabupaten Ragem Saimangi Wawai makin maju, unggul dan berdaya saing. Pada kesempatan ini juga Zaidi Rina memperkenalkan diri. Zaidi Rina menyatakan diri berasal dari Tiyuh Panaragan. Terkait sejumlah masalah seperti pegawai P3K, Zaidi Rina akan berupaya mencari jalan keluar bersama Sekda. Disampaikan juga beberapa program kerja yang akan dijalankan. Sejalan dengan jabatannya di provinsi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Zaidi Rina akan belusukan ke desa-desa mengunjungi 93 tiyuh di Tulang Bawang Barat. Zaidi Rina akan mendorong tiyuh di Tubaba menjadi smart village yang terintegrasi dan online antar tiyuh. Program Kartu Petani Berjaya juga akan lebih digiatkan untuk membantu petani mendapat kredit usaha rakyat tanpa jaminan. Petani juga mendapat asuransi gagal panen, beasiswa sekolah, dan bantuan lansia. Jadi luar biasa pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Umar dan Pak Fauzi. Tentu saya tidak mungkin menyetop, ya. Jadi memang yang sudah menjadi program pembangunan beliau berdua melanjutkan, dan itu sudah jelas arahan dari Pak Gubernur. Melanjutkan, jangan ngacak-ngacak. Nah ya, jadi sudah jelas, satu. Kemudian yang kedua, pesan Pak Gubernur harus bisa menciptakan suasana yang kondusif. Nah, gimana saya mau kondusif kalau nggak dibantu sama bapak-bapak semua? Nomor 1, 30 orang. Kalau Forkopimda ada berapa orang? 5-6 orang ya. Nah, dilawan 30 orang. Nah, berarti 30 orang ini juga harus membantu saya kondusif, apalagi Forkopimda juga seperti itu, masyarakatnya, OPD dan sebagainya. Jadi memang tidak ada kata lain kalau tidak kita berkoordinasi dengan baik, bersinergi dengan baik. Seperti tadi Ahi bilang. Kalau umpamanya nanti, namanya saya masih ini ya, dalam apa, Bapak dan Bapak-bapak semua, syukur alhamdulillah saya ini sekarang kan bukan bawa politik, tetapi bawa ASN, netral. Jadi sekarang siapa aja bisa gabung sama saya. Semuanya bisa jalan sama saya, bisa gabung sama saya. Nah, satu. Kemudian yang kedua, saya sedikit-sedikit punya pengalaman. Saya kan lama kepala BPKAD di Kota Bandar Lampung. Jadi sudah biasalah yang namanya dengan anggota dewan itu sudah, ya tadi seperti keluarga sendiri. Kalau ada apa-apa kita ngomong, ya kita ngobrol. Jadi nggak ada sepit dalam hati. Nah, itu nggak ada. Jadi semua kita obrolin, semua kita omongin, kita solusi, kita cari solusi. Kalau masalah kita bisa tolong, semua pasti kita tolong. Masalah nanti umpamanya kayak gini kan belum apa-apa, kita dihadapkan oleh masalah P3K. Nanti kita cari jalan keluarnya seperti apa. Saya nggak mungkin dengan Pak Sekda bisa ketemu jalan keluar yang win-win solution kalau nggak dibantu oleh 30 orang ini ya Pak Sekda ya. Jadi memang betul-betul kami mengharapkan. Kemudian saya juga beberapa program kerja yang nanti minta tolong betul dukungan dari bapak-bapak semua. Saya ini sudah bertekad karena kebetulan saya kan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi di Provinsi Lampung. Jadi kerjaan saya ini wajib belusuan ke desa-desa. Nah, jadi saya berharap selama saya di Tulang Bawang Barat ini nanti 93 desa itu saya datengin semua bapak-bapak.
Nah, silakan nanti kalau bapak-bapak mau gabung dengan saya, dengan tim ya, kita turun ke desa-desa. Nah, kemudian program yang akan saya bawa, yang akan kita galakkan ya, saya kepingin Tulang Bawang Barat ini nanti maju menjadi desa-desa digital. Kemarin saya sudah kumpulkan Kominfo, Dinas PMDT, kalau secara teknis sinyal kita ini ada Pak, tinggal bagaimana dia kenceng. Nah, ini nanti saya sudah punya tenaga ahlinya, ya kita berharap nanti semua desa-desa di Tulang Bawang Barat ini sudah terintegrasi semua, sudah online semua. Dan program yang dibawa oleh provinsi ya adalah IKPB, Kartu Petani Berjaya. Jadi nanti bagaimana petani bisa dapat KUR dengan mudah tanpa jaminan, kemudian bisa dapat asuransi kalau dia gagal panen, bisa dapat beasiswa anaknya, anak petani, kemudian ada beasiswa untuk lansia dan sebagainya. Kemarin saya sudah kumpulkan OPD-OPD dengan Pak Sekda juga, segera kita launching seluruh petani yang ada di Tulang Bawang Barat ini menjadi anggota KPB karena manfaatnya yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah desa digital atau smart village. Ini juga akan kita galakkan, seluruh desa di Tulang Bawang Barat harus smart semua, harus cerdas semua. Dan yang terakhir tadi udah bisik-bisik juga dengan Pak Ponco, kalau bisa nanti kita tahun 2023 pemilihan kepala TIUH itu sudah menggunakan e-voting. Jadi jangan sampai kabupaten lain e-voting, kita masih manual. Karena manfaatnya cukup besar ya untuk masyarakat, dan masyarakat juga bangga ya sudah ikut di dalam kemajuan teknologi. Nah, mungkin itu Bapak-bapak semua, Bapak Ibu, yang terutama adalah mari kita lanjutkan pembangunan yang sudah bagus ini. Yang kedua, mari kita kebersamaan kita selama ini juga yang sudah bagus, suasana yang sudah kondusif, ini sampai dengan selamanya Tulang Bawang Barat ini selalu maju. Mungkin itu aja Bapak dan Ibu semua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua 1 DPRD Busroni mengkritisi kinerja sejumlah satuan kerja. Busroni berharap satuan perangkat daerah meningkatkan kinerja. Melalui silaturahmi dengan PJ Bupati, Busroni berharap momen ini mempererat hubungan legislatif dan eksekutif. Satu persatu anggota dewan, jadi kita ini berdiri dari 30 anggota dewan. Dan juga alhamdulillah Bu PJ selama ini di zamannya Pak Umar sampai sekarang tidak ada permasalahan antar bupati dan kami. Nah, jadi artinya ke depan, artinya Bu PJ saya mohon artinya kita bisa sama-sama sejalan lah. Artinya program yang sudah ada kita lanjutkan. Kita dewan ini hanya mengaminkan saja. Tapi yang penting Bu PJ saya mohon dengan sangat artinya OPD Bu PJ artinya yang saya jujur aja, ini teman-teman ada semua di sini yang kira-kira kurang menghargai dewan, mungkin Ibu udah tahu lah, mungkin sedikit banyak Pak saya kira tahu lah. Nah, ingin artinya ke depan ya artinya yang membidangi aja. Satu contoh umpamanya ada kegiatan dewan komisi A yang membidangi dan juga itu harus didampingin oleh OPD. Kayak contoh kemarin, itu sudah berjalan lah. Artinya kemarin kita ke Jakarta, artinya didampingin oleh dinas terkait. Seperti dinas BKD sama apa? Iya, BKD dengan keuangan ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita tahu, jangan sampai kayak kemarin, kita DPRD sudah berjalan ke Jakarta, ke Mendagri, ternyata kita cuman dibohong ya. Katanya dana sudah ada di kas masing-masing. Ternyata nggak ada, Bu. Nah, jadi kita kemarin ya datang ke sana lagi. Alhamdulillah kemarin Pak Faisal, Pak Sobri ini ya kita perjuangkanlah nasib artinya adik-adik kita dan juga orang kita yang ke-3K itu yang masih tergantung lah artinya. Mungkin satu program itu mungkin saya dari DPR hanya minta kepada Bu PJ untuk menyelesaikan lah. Karena kami itu yang ditagih. Kalau kami turun itu, ya kami kan dewan, Bu. Jadi kemana-mana itu tetap mereka itu minta ini sama kita. Mungkin
saya rasa artinya kawan-kawan semua sepakat, artinya kita, makanya hari ini juga saya ini tertimpa aja Bu, jangan sampai kawan-kawan dewan punya perasaan yang enggak. Bu PJ ini bukan berarti hanya untuk di sini, enggak, karena Bu PJ ini telepon saya lewat Pak Sekda, artinya ingin ngobrol sama makan. Kalau kita di rumah makan, nanti kan banyak yang tamu-tamu makan. Jadi kawan-kawan, artinya saya hanya menunjukkan aja dengan kawan-kawan, artinya Bu PJ datang ke sini itu silaturahmi kepada DPRD. Makanya semalam saya sendiri aja Bu PJ ngobrol dengan kawan-kawan, saya bilang ini khusus DPRD. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang lain kok saya nggak diundang. Bukan begitu, atau rahasia, enggak, karena Bu PJ ini belum pernah silaturahmi dengan DPRD. Nah, jika saya mohon kepada teman-teman jangan sampai artinya punya pikiran yang enggak kepada saya. Seharusnya kita ini artinya tunjukkan kekakapan kita lah. Kadang-kadang nge-PD itu ngeliat kami cucuk pergi kabur. Saya kadang-kadang gini aja lah. Kalau saya sih ya nggak usah dibilang lah. Semua artinya yang merasa, tapi saya nggak menunjuk nih Bu. Tapi tolong saran kepada UPD. Maksud saya artinya Komisi 1, 2, 3 itu bersinergi lah. Satu contoh tadi Pasar Demurni. Saya pagi pasar itu gelinding semua. Artinya Koprindak itu harus berjalan dong. Nggak usah artinya mengambil aja. Harus memperbaiki juga. Nah jadi yang saya sarankan kami dewan. Nah jangan artinya pasar hanya mengambil ininya aja, tapi tidak merawat. Itu satu contoh. Satu contoh lingkungan hidup sampah. Saya harus ngejerit terus Bu. Satu mulai asli sama dia murni, ngejerit terus sampah. Sampah kayak gunung nggak dibuang. Seharusnya kalau emang orang nggak mampu, pihak ketiga kan boleh. Nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab. Nah mungkin saya hanya, ini yang unek-unek saya selama ini saya jelaskan lah pada Bu PJ. Artinya ke depan, OPD terkait tolonglah hargai bidang komisi masing-masing. Bukan komisi semua. Komisi 1 hargai langsung 1, 2, komisi 2, komisi 3 hargai. Mungkin itu aja penyampaian dari saya, karena hari ini saya menyampaikan ini unek-unek yang terjadi dengan saya dan kawan-kawan. Alhamdulillah lah kepercayaan kawan-kawan masih terjalin baik hubungan dengan kita semua. Begitu juga ketua, artinya ke depan kita sama-sama lah membangun hubungan yang baik. Begitu juga kawan-kawan yang lain. Kita kalau udah satu rumah tidak ada beda partai. Itu hanya perjuangan nama baik kita. Satu contoh teman kita yang sering bikin masalah terus, ya kan? Partai manapun itu lembaga yang dibawa, tapi kita terpasang badan. Tapi artinya kepada BK, tolong artinya dipergerakkan tugas-tugas porsi masing-masing. Jadi teman-teman yang nggak pernah ngantor, yang nggak pernah tolong tegur. Nggak apa-apa, suratin, koordinasi dengan pimpinan bikinkan SPT mereka. Artinya bukan kita memenuhi nama lembaga kita yang dibawa kemana-mana dengan oleh satu orang. Mungkin kawan-kawan tahulah apa yang saya ceritakan ini, ya kan? Karena kita dewan ini, ya terutama kita dihargai orang. Kalau kata orang itu, kata orang kampung, pejabat negara. Kadang-kadang kalau kita pesta, oh ya Pak turun depan. Nah tapi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, gimana kita mau dihargai orang? Atau dewan pakai sandal jepit, pakai baju celana robek, ya gimana coba? Ya bukan kita ngaluin, bukan nih. Ini teman-teman. Tapi maksud saya kalau kita ke kebun nggak apa-apa pakai celana robek, pakai topi cawang, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pesta mau apa kan malu juga kita. Artinya lembaga tertinggi ini ya DPRD. Nah mungkin Pak Sekda, maaf Pak Sekda, bukan saya ngaruhin ini, bukan. Cuma artinya saya hanya bercerita kepada PJ. Jangan sampai artinya sampai apa OPD hereng membentak dewan. Jangan sampai terjadi lagi. Di akhir acara, PJ Bupati Saidirina dan anggota dewan menikmati seruit khas Lampung. Kegiatan ditutup dengan menyanyi bersama. Jalal Sandi Putra, Siker TV melaporkan.